Saudara, coba kita jujur dan periksa diri. Waktu saudara nyanyi, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, meski banyak susah, aku tetap mau iring dia. Ada dua versi, saudara. Versi yang pertama, aku mau iring Yesus, nyanyian itu sangat menyentuh hati kita. Kalau pada waktu kita menderita karena Yesus, itu nyanyian itu memberikan kekuatan. Sebaliknya, ada versi yang lain. Pada waktu kita kena pencobaan karena dosa kita, lalu kita nyanyi itu bukan memberi kekuatan, tetapi mengimani akan penderitaan itu. Hati-hati loh. Saya setuju nyanyian ini. Tapi nyanyian ini adalah berdasarkan firman Tuhan yang berkata, di dalam dunia engkau menderita, tetapi kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi saudara perhatikan dasar daripada firman Tuhan ini di dalam Yohanes 16 ayat 33. Jadi kalau saudara menyanyi ini, saudara harus periksa benar-benar keadaan saudara. Nyanyian ini didasarkan Yohanes 16 ayat 33. Ayat ini berkata begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi penderitaan yang kita alami karena apa? Karena Kristus. Tetapi penderitaan itu karena Kristus membawa apa? Damai sejahtera. Sekarang saya tanya, orang susah bisa damai enggak? Ayo sekarang. Susah tapi damai. Kok diam saja ini? Hah? Kalau orang menderita bisa damai enggak? Hah? Kalau orang menderita karena Kristus, bisa damai enggak? Bisa. Sebab Tuhan Yesus yang berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Kuatkan hatimu. Artinya, penderitaan kita mau tanggung dengan rela, karena kita tahu kasihnya Yesus kepada kita. Betul? Bisa damai? Bisa. Nah, tetapi kalau penderitaan itu terjadi atas kita karena dosa kita, ayo, saudara bisa damai enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena akibat dosa apa? Maut. Wong kamu kena hukuman dosa kok damai. Nah, itu namanya orang yang sudah kebal terhadap dosa. Nah, sekarang saya tanya, kalau engkau nyanyi ini, tapi karena akibat menderita, karena sakit penyakit,
karena kamu sakit, karena kamu ini sakit karena perbuatan dirimu sendiri loh, bukan sakit karena kamu disakiti oleh orang lain karena Yesus, tapi sakit karena dirimu sendiri. Lalu kamu nyanyi ini, itu sebetulnya untuk apa toh? Pelarian, saudara, hati-hati loh. Makanya terus terang, saya tadi sejak nyanyi sama David, saya bilang gini, Tuhan, sekarang ini wong aku tidak menderita kok. Aku tidak mau nyanyi itu. Kenapa? Karena aku mau nyanyi itu kalau nanti aku mengalami penderitaan, penganiayaan karena namamu. Aku mau. Sebab ini firman-Mu. Tetapi mengapa Yesus sudah mengajar kepada kita, bersukacitalah, kuatkan, damai sejahtera aku berikan, karena aku sudah mengalahkan dunia. Berarti kita punya ketakutan, punya kekhawatiran enggak? Maka dari itu, saudara tadi nyanyi itu terus terang, kalau yang apa tuh, yang menderita, aku menderita, enggak apa-apa. Loh, tidak apa-apa kalau kamu menderita karena Yesus. Tapi kalau kamu menderita karena dosamu, tidak apa-apa, sudahlah menderita karena dosa. Nah, saudara ngimani ya? Hati-hati loh ya. Hati-hati, di dalam perkataan kita, kerap kali kita ini dituntut oleh setan. Padahal kita kalau sakit, sudah bertobat, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni, aku sakit karena aku dosa. Habis itu saudara sudah bertobat, selama ini saudara harus ngimani bahwa pasti aku sembuh, betul tak? Nah, tapi kalau saudara, aku tetap iring kau sudah Tuhan, ini menderita ya enggak apa-apa, sudah biar. Enggak, saya bilang enggak mau. Kalau itu karena Kristus saya mau. Tapi kalau bukan karena Kristus, tidak. Sebab upah dosa adalah maut. Tidak mau saya. Sebab saya tidak mau hidup di dalam penderitaan karena dosa-dosaku sendiri. Karena justru penderitaan ini datang karena akibat dosa. Sebetulnya manusia di dalam dunia ini menderita apa enggak? Allah menyediakan penderitaan buat saudara enggak? Penderitaan datang karena saudara berbuat dosa. Kalau kita hidup dengan Yesus sungguh-sungguh hidup di dalam kita, di dalam penganiayaan kita tidak akan menderita. Coba lihat, perhatikan hamba-hamba Tuhan di RRC, Watchman nih. Pada waktu dia menginjil pertama kali masuk penjara, belum tetap berbicara, hatinya tidak bisa sedih di dalam penjara, berkobar terus. Apa pertama? Potong ininya, lidahnya, supaya tidak bisa ngomong. Lidah dipotong, itu kira-kira susah enggak? Susah tidak? Penderitaan menderita enggak? Ya, tapi susah enggak? Enggak. Karena apa? Hatinya penuh damai sejahtera dan tidak bisa bicara, tidak bisa berhenti. Terus nulis dia. Saudara tahu apa? Potong tangannya, dial 2. Sudah nulis apa? Tidak bisa apa-apa toh. Tapi dia tidak pernah mukanya susah, tidak. Berseri-seri terus mengucap syukur karena tahu. Kakinya karena dia menginjil, potong. Watchman kaki dipotong dua-dua loh. Tangan dipotong dua-dua, lidah dipotong. Tapi dia tidak pernah susah. Karena dia tahu ini daging cuma sementara. Tapi kuatkan hatimu, karena aku sudah mengalahkan dunia. Ini loh saudara. Maka dari itu kita harus selalu berjalan dengan firman,
dan berjalan di dalam iman percaya yang sungguh. Pada malam hari ini, kalau saya boleh berdiri di sini adalah suatu anugerah. Saya senang sekali karena dulu datang masih acak-acakan, tidak karu-karuan semuanya. Sekarang sudah bagus kayak begini. Ya siapa yang turut senang ya dah? Yang tidak turut senang siapa? Iblis dan orang yang iri hati. Tidak senang. Kalau saya terus terang senang. Puji Tuhan, luar biasa ini. Nah, saya sampai ini, hai ya Tuhan, kalau Engkau mau segala perkara itu gampang. Apa sih buat Engkau Tuhan? Uang 10 juta, 20 juta, 100 juta itu sepele buat Engkau. Tapi kerap kali buat kita bagaimana? Saudara bilang apa? Ya buat Tuhan, buat aku tak bisa Pak. Kenapa? Tapi kalau nyanyi bilang, aku anak Tuhan. Anaknya Tuhan, Tuhannya kaya, anaknya kere. Bingung kan? Sampai Tuhan itu bingung. Loh ini piye anakku ini? Aku anakku, tapi tidak punya apa-apa. Ini loh saudara, kerap kali kita itu merasa apa? Kecil. Merasa kecil. Maka kita belajar firman Tuhan. Mengapa Tuhan sebelum dia mengalami sengsara, dia mengajak murid-muridnya itu makan perjamuan malam. Kenapa? Kita akan belajar, biarpun ini dalam suasana Paskah, tapi kita harus balik. Karena apa? Karena kita akan makan seperjamuan dengan dia di dalam kerajaan Allah. Saudara tahu, kehidupan kekristenan itu adalah luar biasa. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-22. Lukas 22 ayat yang ke-7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadaku, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Kalau saudara perhatikan, yang akan disembelih itu siapa? Pada waktu persiapan Paskah ini, domba Paskah sebetulnya siapa? Yesus sendiri. Tetapi Yesus sendiri dia tahu bahwa dia yang nanti akan disembelih dan akan naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa isi dunia. Mengapa Yesus turut makan sendiri, mempersiapkan sendiri? Sebab Yesus tahu ini semua penderitaan yang harus dialami, baptisan yang harus dialami oleh dia adalah rencana dan kehendak daripada Bapa. Dan dia mengasihi akan Bapaknya, maka segala penderitaan itu bukan lagi menakutkan dan bukan lagi membuat dia susah. Tetapi dia sendiri turut pesta. Ngerti tidak saudara tahu?
Orang yang mau digantung, mau dihukum mati, selalu malamnya dikasih makan enak-enak. Kira-kira masih bisa makan enggak? Hah? Enggak bisa karena sedih, takut. Tapi kalau orang itu tidak takut, tidak susah, dia bisa makan enak enggak? Bisa. Yesus, dia berkata kepada murid-muridnya, aku ingin makan bersama-sama dengan engkau sebelum dia meninggal. Dia naik ke atas kayu salib. Karena dia tahu rencana daripada Bapaknya dan segala sesuatu sudah diukur oleh Allah. Maka dari itu saudara harus berpegang. Kenali Yesus Tuhanmu luar biasa dan kau harus berpegang sama dia. Pegangnya bagaimana? Apapun yang terjadi dalam diriku sudah diukur oleh Allah bahwa aku pasti cakap untuk menanggungnya. Dan kalau saudara punya ukuran begitu, saudara pas susah, sedih, khawatir enggak? Enggak. Maka dari itu kita harus belajar benar-benar akan firman Tuhan dan bagaimana dan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan pada waktu Tuhan Yesus mau mengadakan Paskah, Tuhan Yesus ini sebetulnya punya gedung sendiri, punya tempat sendiri atau tidak? Tidak. Maka murid-muridnya tanya, Petrus sama Yohanes, Tuhan mau di mana? Yesus pernah susah? Ya, di mana ya? Tidak punya gedung ya, bayarnya piro ya? Tidak pernah Yesus. Dia berkata bagaimana? Kamu masuk kota, kamu akan berjumpa dengan siapa? Seseorang yang membawa kendi berisi apa? Hah? Air. Ikuti dia. Kenapa Tuhan Yesus memberikan tanda kok aneh? Lah kalau Petrus dan Yohanes bilang, lah wong saat-saat seperti itu bawa kendi. Nah, orang bawa mengambil air itu ya banyak. Ya nanti siapa yang mana yang diikuti? Kalau yang bawa kendi, yang satu lewat sana, yang satu lewat sana, saya ngikut yang mana? Lah kalau si Petrus dan Yohanes itu kebanyakan pikir, tidak nurut Tuhan, apa jadinya? Dia tidak akan mengalami mujizat yang Allah lakukan. Kita kerap kali rendah diri. Seperti ibu tadi, saksi, waktu bangun, dia bilang, aku sudah tidak punya duit. Tak mungkin, ngebarke itu tidak mungkin. Duitnya wis habis. Aku ini orang apa? Tak punya apa-apa, kecil. Dah, wis lah. Wis tak gini saja. Kita tuh kerap kali itu rendah diri. Tapi di balik itu menyombongkan diri lagi. Anak Allah, aku anak raja. Tapi kalau sudah ngadepi kenyataan dunia, gak punya duit, aku gak punya. Tapi kalau nanti sudah di gereja nyanyi-nyanyi, lupa, aku anak raja. Sebentar raja, sebentar jembel, bingung. Nah, lalu Tuhannya bingung enggak? Tuhannya untung enggak pernah bingung. Dia lihat, aku anak raja. Tuhan bilang, amin, amin, amin. Silakan, aku enggak punya apa-apa loh. Untung dia ngaku tadi. Untung David enggak terpengaruh aku. Coba pemborongnya itu terpengaruh aku. Bubar. Mempermalukan nama Bapaknya yang di surga, saudara-saudara. Di sini letaknya Petrus dan Yohanes, dia tidak bertanya kepada Tuhan, tapi dia masuk kota. Pokoknya jalan saja, Tuhan suruh gitu ya gitu. Ketemu, itu tuh orang yang bawa kendi. Nah, cuma masalahnya sekarang, lah kendini itu isinya air kondak. Lah kalau dia bawa kendi ngambil air, dia bakal pergi kemana? Sumur, tidak ke rumah. Kalau orang ini kendini sudah terisi air, dia pasti pulang ke rumah.
Nah, taunya bagaimana kalau dia bawakan dia dari sini air? Hah? Di mana? Di atas. Kalau kosong, enteng. Ya dah? Nah, saudara tahu apa artinya? Saya ini barusan dapat tadi pelajaran dari Tuhan. Tuhan berkata, kau perhatiin, mengapa aku tidak utus Petrus dan Yohanes langsung saja alamat ini, Petrus? Gampang toh? Wong dia maha tahu. Dia kasih alamat lalu jalan apa, nomor berapa, ketemu enggak? Kok harus pakai gitu? Kamu tahu aku punya maksud. Kalau engkau mau jadi berkat untuk keluarga-keluargamu, engkau harus sedia seperti orang yang membawa kendi berisi air. Orang itu yang punya rumah atau pelayan? Hah? Pelayan. Kamu harus sedia menjadi seorang yang kecil, tidak berarti di dalam rumah itu, tetapi yang membawa berkat bagi keluarga itu. Kenapa? Aku akan masuk bersama dengan murid-muridku dan makan sehidangan dengan mereka. Seorang pelayan, seorang yang kecil, tidak ada artinya di hadapan tuannya dan rumah tangga itu, tetapi menjadi petunjuk jalan untuk membawa Yesus masuk ke dalam rumahnya dan makan sehidangan dengan Yesus. Saudara tahu, bukankah kita kerap kali kepingin, rindu seluruh keluarga kita makan bersama dengan Tuhan, semeja, mengenal Tuhan, menerima Yesus? Kita menghendaki keluarga daripada orang tua kita, saudara kita, kepingin. Tapi saudara kerap kali, aku seorang pembantu, Tuhan masa mau percaya? Kerap kali saudara bilang apa? Saudara kerja di mana? Aku karyawan di sini. Kamu sudah pernah memberitakan firman Tuhan? Wah, tidak berani, Pak. Aku ini orang apa? Kecil. Tidak ada artinya. Yesus berkata, lihat, perhatikan orang itu yang membawa buyung berisi membawa kendi berisi air. Ikuti dia masuk ke rumah yang mana. Dia menjadi petunjuk. Dia menjadi membawa orang Yesus masuk ke dalam rumah itu. Dan pada waktu Petrus sudah ketemu rumahnya, lalu Tuhan berkata, baru kamu berkata kepada tuannya, katakan kepada Tuhan itu, di mana aku mau mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridku. Kata guru. Saudara, gampang toh. Kalau saudara sudah diperintah oleh Tuhan mendapat rema, apa yang harus engkau lakukan? Tidak usah khawatir apapun akan terjadi. Ikuti saja dan katakan, Tuhan yang akan menetapkan segala perkara. Engkau harus belajar dari Tuhan Yesus. Jangan terpengaruh oleh aku tidak punya apa-apa. Bapakku punya segala-galanya. Saudara tahu. Pikiran ini harus diterapkan dalam pikiran kita supaya iman kita itu tumbuh. Karena imannya Yesus itu menjadi iman kita. Makanya kalau David tadi bilang sama saya dulu ketemu David itu sedang bodol, terus terang, tidak punya kerjaan, sedang loyo, sedang nganggur, pengangguran. Dan waktu ketemu dia bilang, Om, bagaimana Om? Saya ini sedang gini. Loh, pikiranmu jangan sedih, jangan susah, jangan takut. Imani. Kamu kenapa gini? Bertobat. Setelah bertobat, ucapkan syukur, percaya pasti selesai. Waktunya engkau lewati, mesti selesai. Naik, imani terus. Ucapkan syukur bahwa Tuhan itu pasti sudah menyediakan kamu pekerjaan. Datang lagi, wah,
Tuhan luar biasa. Apa rahasianya? Sembayang dengan istrimu. Sampai sekarang masih sembayang enggak? Masih. Hati loh. Saya bilang sembahyang dengan istri. Karena keluarga 2 orang di mana berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir. Dan jalan-jalan akan terbuka. Karena ini pengalaman kami luar biasa. Berdoa rumah tangga, berdoa bersama setiap hari pagi hari itu membawa berkat luar biasa. Pintu-pintu kancing-kancing besi pun jebol wong Yesus. Saya kalau jalan masa bodoh urusannya Tuhan, saya bilang. Tapi itu luar biasa, saudara tahu. Kita harus seperti mau menjadi orang yang pelayan yang kecil, mau menjadi petunjuk jalan, membawa orang itu menerima Yesus. Tapi kenyataan orang Kristen banyak yang jadi persis seperti itu, tidak persis sama, tapi cuma jadi apa? Calo-calo kerajaan surga. Saudara kerap kali ngajak suami, istri, tetangga, yuk jadi Kristen, yuk ke gereja. Lalu orang itu jawabannya apa? Mau gereja? Lah kue sing kamu yang ke gereja saja sifat perangaimu ndak berubah gitu kok. Jengkel ke terus, ning cerewet tetep cerewet. Mulute kotor tetep kotor. Lah aku tek lunga gereja nganti ketularan kue. Bisa ndak orang itu ke gereja? Banyak orang berkata seperti calo itu loh, calo-calo. Surabaya, Malang. Nah, orang-orang yang pergi ke Malang didorongi masuk ke bis Malang. Dia sendiri ikut enggak? Hah? Enggak sampai Malang. Enggak. Saudara bilang gitu dah. Ya orang gereja, tengah gereja mlebu surga. Orang itu mlebu gereja, bener-bener ikut sungguh, saudara. Dia pulang sampai di surga, cari saudara, mana sing gawa aku? Oh, ndok jero neraka. Aku mau ucap terima kasih loh sama orang itu. Pendeta itu dulu bilang, mari saudara-saudara percaya datang Yesus, engkau akan selamat. Pak pendetanya ndok di wis mati sik kok. Enggak ada. Di mana? Ketinggalan. Saudara tahu. Sebab apa? Sebab engkau hanya mau menjadi petunjuk, tetapi engkau tidak turut masuk ke dalam rumah itu. Kalau calo itu merupakan petunjuk, tetapi masuk rumahnya enggak? Masuk BC enggak? Masuk sebentar, nanti BC mulai jalan, anjlok, sebabnya istri mau duit. Ya toh? Dia turut masuk, noto penumpang, dia masuk, terus nemuin kondektornya. Yes, komplit. Nah, loncat dia dari bis. Karena harus untuk opah. Saudara tahu, hati-hati. Penginjil, pendeta, hati-hati. Engkau bawa orang banyak masuk ke gereja? Iya. Wes, untuk kolektor lumayan. Kolektornya banyak. Aduh, lumayan. Upahmu cuma itu, rugi gue. Makanya saya selalu kalau terima persembahan, saya selalu berkata, Tuhan, ini milik siapa? Tuhan bilang, berikan. Tak berino, orang peduli. Nah, ya, sebab apa? Sebab saya tidak berprinsip saya melayani untuk terima uang. Tapi saya berprinsip saya melayani engkau, yang jamin engkau. Tak peduli saya. Sehingga motivasi kita melayani orang 1, orang 10, orang kaya, orang miskin sama saja. Tapi kalau motivasi kita itu punya motivasi upah, kira-kira persis calo enggak? Kalau orang yang datang kaya bilang, cari kegon,
Beres. Wah, beres Pak. Wah, dia paling rajin enggak. Lalu yang lain-lain ditinggalin enggak? Tinggal sebab upaya gede. Saudara tahu? Hati-hati. Sebab hal ini kerap kali saya tanyakan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, aku tidak mau jadi hamba-Mu. Caranya bagaimana? Aku berikan cara-cara sendiri untuk menjaga supaya engkau tidak jatuh. Soalnya apa? Saya baca bukunya Sandu Sundarsing. Saya bilang, Sandu Sundarsing dibawa ke sana. Dia lihat ada pendeta besar, guru besar, punya sekolah Alkitab. Waktu dia mau masuk ke Firdaus, malaikat yang jaga di pintu gerbang bertanya, hai manusia, kamu mau kemana? Aku mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena aku sudah membawa jiwa-jiwa banyak sekali pulang ke Firdaus. Malaikat itu berkata, engkau tidak boleh masuk. Kenapa? Belum layak. Engkau masih sakit. Silakan tunggu dulu. Pendeta ini jalan-jalan marah ngomel. Malaikat orang kenal kamu. Coba nanti ketemu Tuhan Yesus jadi maki ya, marahi. Tak tahu ini pendeta gede. Anggota jemaat tukang kayu datang. Loh, Pak Pendeta. Pak Pendeta ternyata pulang lebih dulu dari saya ya. Iya. Loh kok tidak masuk sih Pak Pendeta? Tidak boleh. Malaikatnya itu tidak kenal. Aku tidak dikenal apalagi kamu. Oh iya Pak Pendeta. Masa? Tapi ya saya nyoba Pak Pendeta. Ya nyoba om. Pak. Malaikat, aku mau masuk. Mau kemana kamu? Mau datang menemui Tuhan Yesus. Untuk apa? Menyembah Dia. Engkau hamba yang setia, pintu surga terbuka bagimu. Biak buka. Wah, masuk. Pendeta ini protes. Itu anak buahku, aku yang bawa. Kenapa dia boleh, aku tidak? Malaikat berkata, penyakitmu kambuh lagi. Pak Pendeta. Penyakit apa? Loh ya itu tadi loh. Merasa berjasa sombong. Lalu si tukang kayu, maaf ya Pak Pendeta, saya tak masuk dulu. Loh, saudara seneng jadi pendetanya atau seneng jadi tukang kayu nih? Mau jadi tukang kayu nih apa tukang pendeta nih? Lumayan jadi tukang kayu masuk surga daripada pendeta rak masuk-masuk. Sebab Tuhan sudah berkata, engkau sudah dapat upahmu di dalam dunia. Kalau kita punya motivasi melayani Tuhan, hati-hati. Tuhan cara mendidik saya kenapa? Setiap membawa firman, Tuhan berkata, aku yang akan beri kepadamu. Waktu saya kepingin sekolah ke Amerika, Alkitab diundang untuk 5 tahun jadi pendeta. Tuhan berkata, tidak usah kamu sekolah, aku yang ajar kamu sendiri. Mengapa Tuhan? Kalau engkau pintar jadi master nanti, engkau pakai otak, tidak nyandar aku, tapi kamu pakai akal budimu sendiri. Sebab Tuhan tahu bahwa saya ini orangnya ambisi sekali, perkara kepandaian. Dan Tuhan potong, karena engkau minta jaminan aku, kata Tuhan, engkau harus nurut kepadaku. Ya, baik. Tapi kalau tidak jadi sekolah teologi, jadi orang pintar Tuhan dihina. Loh, kamu sedia tidak dihina, merendahkan diri dihina untuk aku? Sedia? Ayo wes nurut toh. Ya wes, sudah sekolah. Nah, ya. Sekarang jadi kalau saya itu dihina sama pendeta-pendeta yang teologi lulus bilang, Yusa, udah sekolah kok. Sakit hati? Enggak, lah memangnya orang sekolah kok. Buat apa sakit hati? Wong memang dikatakan, pendeta orang sekolahan itu.
Sakit hati? Enggak. Wong memangnya dak sekolah. Apa pinter to wong ngono? Ora, ya mesti goblok, ora sekolah kok. Dadi ngene wong dianggap gitu, ndak sakit hati, ndak. Seneng saya beneran wong goblok lah asal mlebu surga. Jadi Allah caranya mempunyai metode sendiri untuk mendidik setiap orang. Bukan berarti setiap hamba Tuhan lalu tidak boleh sekolah. Bukan loh ya. Itu untuk saya karena saya ini orangnya ambisi. Sebab pada waktu saya kecil, saya dihina orang. Setelah dihina orang, saya berkata, saya harus jadi seorang sarjana. Kalau tidak jadi seorang sarjana, aku dihina orang. Dan saya ngotot sendiri, pokoknya aku harus jadi sarjana. Jadi sungguh, saya pantang mundur. Nah, sekarang Tuhan tahu ini ambisi tidak baik, kesombongan ini, potong sama Tuhan, potong. Nah, tapi wong karena ambek Tuhan ya oke. Sebaliknya saya pada waktu kecil adalah hidup dalam kekurangan. Lalu ayah saya jadi orang kaya raya di Jepara, tetapi saya tidak dapat menikmati. Kenapa? Ayah terlalu kikir terhadap duit. Cintanya duit itu luar biasa. Saya tidak menghina ayah saya berkata apa adanya. Uang itu saudara tahu, waktu dia tahun 56 sampai 60. Tidak ada tempat di lemari. Lemari besi penuh, lemari pakaian penuh. Saya sampai bilang, wah kok kayak gini. Akhirnya saking senengnya duit tidak pernah ditaruh bank. Sehingga ada devaluasi, ada gantian uang apa? Selalu bakari uang. Uang Jepang itu waktu bubrah gitu, yang dibakar itu beberapa keranjang. Saya ini sampai bilang, duit kok dibakari? Aku bilang, Pak, iya dulu dibeli no kan ndak boleh. Iya, tek ngerti meh ono dak payu ya, ora tak bakari ngene. Uang RI, uang anu diganti, waduh, banyak sekali. Saya sampai bilang, Pak, wis piye wong salah hitungan. Tetapi anakmu minta anu saja ndak boleh. Mau beli Mercedes 30 tak cereng. Tapi saya minta sepeda motor saja tidak dikasih. Anaknya sekolah. Kenapa? Buat apa? Simpen. Yang penting kok besok kowe tak bekali semua. Sekarang dibekali apa? Angin. Kabur semua. Firman Tuhan berkata, kekayaan itu tidak ada yang kekal. Tahu-tahu bersayap terbang hilang. Habis. Saya tahu. Sekarang saya kalau ketemu sama ayah saya kerap kali diskusi. Ayah saya sekarang ya cintanya Tuhan luar biasa. Saya bilang, Pak, ayah, papa sekarang punya apa? Oh, sudah habis kabeh nang. Anak-anakmu nikmati kekayaanmu enggak? Enggak. Kenapa, Pak? Salah perhitungan. Salah perhitungannya di mana, Pak? Cinta uang lebih daripada Tuhan. Habis ludes, saudara tahu, kasihan. Tapi dia lihat sekarang anak-anaknya semua bahagia. Kenapa? Karena cinta Yesus dan anak-anaknya diberkati rohani dan jasmani, saudara tahu. Lalu anak saya punya jeep sendiri. Ya, lalu kalau pergi ke Bandung dia bilang apa gini? Cucunya dikasih enak. Memang enak kamu, Nak. Kenapa? Bapakmu dulu minta sama saya ndak boleh. Kamu minta sama bapakmu dikasih. Biarpun bapakmu dulu kalau dibandingkan sama engkong, kaya engkong 100 kali. Tapi bapakmu ndak bisa nikmati karena engkong cinta uang. Bapakmu 100 kali lebih ndak punya, tapi karena dia cinta Yesus, engkau menikmati dunia dan surga. Saudara tahu. Maka dari itu kita itu jangan terikat akan perkara-perkara yang fana, tetapi terikat akan Yesus.
Jangan kita dibatasi bahwa kita tidak punya apa-apa. Allah sudah menyediakan segala-galanya bagimu. Ada seorang keluarga, ya dua-dua sarjana, suami sarjana, istri sarjana. Ya begitu juga, salah perhitungan, brek, habis ludes. Rumahnya dimasukkan bank, disita. Sehingga ludes-des habis. Lalu terjadi pengadilan karena orang yang ngutangi ini tidak mau ribut, orang Kristen loh yang ngutangi, pakai renten, akhirnya rentennya tambah terus, cekik, terus kemudian rumah ini disita. Dokter Andes ini bilang sama saya begini, Pak Yusa, saya ini nanti bagaimana keadaan saya ini habis ludes. Rumah ini dua-dua jejeran itu kokoh disita dua-dua. Lalu saya bilang, kamu sudah minta ampun belum? Sudah. Kamu rela enggak di bawah jembatan? Ya terus terang ya piye ya Pak Yusa? Kok dok nih bawah jembatan loh? Lah kowe gak punya apa-apa kok. Mau dok nih gedong kok enak. Rela ndak kamu di bawah jembatan? Ya sudah. Konsekuen dong. Akibat perbuatanmu, bukan perbuatan Tuhan. Perbuatanmu. Kamu kelihatannya nyandar Tuhan tapi kamu pakai pikiranmu sendiri. Akhirnya rela. Saya katakan, kamu harus konsekuen. Rela lalu duduk diam di bawah kaki Tuhan sampai Allahmu yang akan mengatur kamu. Kalau kamu diundang ke pengadilan, katakan, saya percaya Yesus Kristus Tuhan, saya akan bayar. Tetapi kalau saya harus disita, silakan, Tuhan yang atur. Tapi saya katakan Pak, bahwa utang saya itu sebetulnya tidak segitu, tapi renten mal renten. Kalau saya bisa lapor bahwa itu berarti bank gelap Pak. Wah, orangnya ketakutan. Orang Kristen ini ketakutan. Wah, daripada gitu ditarik dari pengadilan. Lalu apa? Dijual sama orang yang berkuasa. Supaya orang ini diusir. Lalu orang yang berkuasa ini bawa tentara. Waduh, datang. Seminggu kemudian rumah ini harus kosong. Kalau tidak kosong, kami akan obrak-abrik kamu. Si suami ngomong, lu paket gini gak Pak? Oh, laki sama laki. Orangnya bilang, melawan. Sertifikat sudah di tempat kita dan ada perjanjian jual beli. Saudara harus keluar. Mau ngomong lagi, mau dipukul suaminya. Lalu Tuhan berbicara kepada istrinya, cepat kamu keluar. Istrinya keluar. Dulunya istrinya punya perasaan apa? Aku orang perempuan, aku kecil, lemah, bisa apa? Ini loh penyakitnya manusia. Tapi Tuhan dorong dia keluar. Dia keluar, lalu dia bilang sama suaminya, maaf ya Pak, tak omong sama tamu-tamu kita. Terus suaminya diem. Dia bilang, tahu? Seorang istri ini berkata bagaimana? Maaf ya Pak, kalau boleh dengarkan dulu Pak, saya mau cerita. Ya, oh silakan Bu. Tapi ibu harus keluar karena ini sudah saya beli. Lalu dia, ya Pak. Lalu ibu ini cerita bagaimana? Kedudukan kita ini saya ini sarjana, saya pekerja Pak untuk membayar utang kami salah perhitungan sehingga kami utang segini, rentennya tuh tiap bulan segini sehingga jadi segini Pak, dan kami ya rela untuk keluar enggak apa-apa Pak, sebab kita sudah sadar bahwa kita ini salah. Tapi kalau Bapak bisa mengerti kami mau minta pengertian Bapak. Saudara tahu, dia cuma ngomong, Tuhan mengetuk hati orang itu. Lalu orang itu tanya begini,
Anak ibu berapa? 2 orang Pak, masih kecil-kecil. Dia bilang, saya tidak bisa mengerti kalau orang Kristen kok kejamnya seperti itu. Makan bunga sedemikian besar. Lalu dia bilang apa? Baik Bu, kalau seandainya suamimu tadi bicaranya seperti ibu begini, ya saya mau mengerti. Dan sekarang Bu, besok saya minta ibu bapak datang ke notaris. Ya Pak. Pulang. Besok ke notaris. Menghadap apa yang dituntut. Lalu orang ini bilang sama notarisnya, Ibu notaris, catat. Rumah itu boleh ditempati oleh keluarga ini selama 3 tahun. Tidak usah bayar 1 sen. Dan apabila nanti dalam masa 3 tahun dia mau beli, dia adalah orang pertama yang boleh beli. Tetapi apabila 3 tahun dia tidak dapat membeli dan mau memperpanjang, diperbolehkan. Tidak usah bayar. Mana ada? Allah sanggup membuka jalan apapun yang terjadi, saudara-saudara. Kalau harapmu kepada Allah dan engkau berani membayar harganya, kau akan melihat apa yang Allah lakukan kepada saudara. Jangan batasi kekuasaan Allah. Yesus sudah mengajar kepada kita. Perhatikan orang yang membawa kendi berisi air, jangan kosong. Saudara menjadi anak-anak Tuhan harus sadar, rendah hati. Biarpun kau seorang pembantu, seorang karyawan, tetapi yang penting bawa kendi yang berisi air. Air apa? Kehidupan. Firman Allah adalah air kehidupan. Roh Kudus adalah air kehidupan. Di mana kita punya, bejana kita penuh, saudara tidak usah takut dan khawatir. Apapun boleh terjadi, Allah sanggup melakukan segala perkara. Maka dari itu saudara, hiduplah dengan Dia. Percayakan masalahmu kepada Dia. Kau tidak perlu khawatir, jangan rendah diri, tapi rendah hati. Jangan merasa aku tidak mampu, aku tidak punya apa-apa. Allah sanggup jadikan engkau untuk membawa Yesus dengan murid-muridnya makan semeja dengan Dia di dalam keluargamu masing-masing. Karena Dia yang akan mengatur hidup kita langkah demi langkah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kalau pada malam hari ini Engkau peringatkan kepada kita sekalian bahwa keadaan kita tidak menjadi penghalang untuk kita membawa setiap keluarga datang kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak, hamba kembalikan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, di dalam pembinaan-Mu Tuhan, supaya anak-anak-Mu lebih dewasa, iman percayanya dibangkitkan, dan mereka tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengadakan segala perkara. Kita tidak perlu takut kita harus kemana di mana. Kita tidak mungkin untuk mencapai itu, tetapi Allah mungkin mencapai itu untuk kita. Asalkan kita mau taat dan setia dan menurut, dan tidak banyak memakai otak kita untuk meragukan setiap rema yang kita terima dari Tuhan. Kami mengucap syukur kalau anak-anak-Mu di sini Engkau berkati, sehingga boleh punya tempat yang indah untuk beribadah.
Ini adalah suatu anugerah daripadamu Tuhan. Dan apabila Engkau kehendaki hamba-Mu pindah nanti, hamba-Mu pun akan membangun seindah yang Engkau kehendaki untuk bagian hamba. Ini merupakan kesaksian juga bagi hamba, sehingga hamba boleh dikuatkan iman percaya hamba, untuk hamba tidak usah mengukur membatasi kuasa Allah, tetapi boleh melihat kuasa Allah di dalam kehidupan tiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan akan anugerah dan kemurahan-Mu yang Kau lakukan di tempat ini, supaya menjadi bagian bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.